Apakah bonsai bisa terkena full sinar matahari bergantung pada jenis tanamannya? Beberapa bonsai memerlukan sinar matahari penuh, sementara yang lain lebih cocok dengan cahaya tidak langsung. Pertama, bonsai yang bisa tumbuh di sinar matahari penuh. Beberapa jenis bonsai memerlukan sinar matahari langsung untuk pertumbuhan optimal. Bonsai cemara udang, bonsai beringin, bonsai serut, bonsai bougainvillea kertas, bonsai asam jawa, bonsai santigi, bonsai lowell. Kenapa butuh sinar matahari penuh? Mempercepat fotosintesis dan pertumbuhan, memperkuat batang dan daun agar tidak mudah rontok, merangsang pembungaan pada bonsai berbunga. Kedua, bonsai yang butuh sinar matahari tidak langsung. Beberapa bonsai tidak boleh terkena sinar matahari langsung sepanjang hari karena bisa mengering dan layu. Bonsai enting putri, bonsai kimeng, bonsai waro, bonsai sancang, bonsai maple untuk iklim sejuk. Solusi: letakkan di tempat yang mendapat sinar matahari pagi dan teduh di siang hari. Gunakan paranat 50% jika terlalu panas. Perhatikan penyiraman agar tidak kekeringan. Ketiga, apa yang terjadi jika bonsai terlalu banyak sinar matahari? Daun bisa terbakar atau menguning. Tanah cepat kering, sehingga bonsai mudah stres. Akar bisa mengalami dehidrasi jika air kurang. Kesimpulan, bonsai tropis dan tahan panas cocok dengan sinar matahari penuh. Bonsai yang sensitif terhadap panas sebaiknya ditempatkan di tempat teduh sebagian. Pantau kondisi bonsai dan atur penyiraman agar tetap sehat. Sejarah bonsai masuk ke Indonesia. Bonsai pertama kali berkembang di Tiongkok dengan nama penjing sekitar 1300 tahun yang lalu. Seni bonsai kemudian menyebar ke Jepang, di mana tekniknya semakin berkembang dan dikenal dengan nama bonsai. Di Indonesia, bonsai mulai dikenal sejak masa kolonial Belanda, sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Namun, popularitasnya meningkat pesat pada tahun 1970 yen dan 1980 yen. Ketika seni bonsai mulai dipopulerkan oleh para pecinta tanaman hias, pameran-pameran bonsai mulai sering digelar, dan komunitas bonsai berkembang di berbagai daerah. Pada 1990-an, seni bonsai semakin berkembang dengan munculnya berbagai gaya khas Indonesia. Kini, bonsai tidak hanya menjadi hobi tetapi juga bisnis yang menguntungkan. Dengan berbagai kontes bonsai nasional dan internasional yang digelar secara rutin, jenis bonsai paling populer di Indonesia. Di Indonesia, beberapa jenis bonsai sangat populer karena keindahan bentuknya, serta kemudahan dalam perawatan dan pembentukan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, bonsai beringin Ficus sp. Salah satu yang paling populer karena mudah dibentuk dan memiliki daya tahan tinggi. Daunnya kecil dan rindang, serta memiliki akar gantung yang unik. Kedua, bonsai serut Streblus asper. Memiliki karakteristik batang yang bertekstur kasar dan bercabang banyak, mudah dibentuk dan bisa bertahan di berbagai kondisi cuaca. Ketiga, bonsai enting putri Rhaectia religiosa. Dikenal karena bunga putihnya yang harum. Memiliki ranting kecil yang cocok untuk gaya bonsai meliuk-liuk. Keempat, bonsai asam jawa Tamarindus indica. Dihargai karena bentuk batangnya yang kokoh dan daunnya yang kecil. Memiliki kesan tua dan klasik dalam dunia bonsai. Kelima, bonsai cemara udang Casuarina equisetifolia. Sering digunakan dalam gaya bonsai formal karena bentuk batangnya yang unik. Daya tahannya tinggi dan bisa hidup dalam berbagai kondisi cuaca. Keenam, bonsai kelapa Cocos nucifera. Unik karena berasal dari pohon kelapa yang biasanya berukuran besar. Memiliki daya tarik tersendiri dengan tampilan yang eksotis. Bonsai di Indonesia berkembang pesat karena dukungan komunitas yang kuat dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman bonsai. Banyak pecinta bonsai yang mengembangkan teknik khas Indonesia, menjadikan bonsai sebagai salah satu seni tanaman hias yang terus berkembang di tanah air. Media tanam yang baik untuk bonsai harus mampu menyediakan arasi, drainase, dan retensi air yang seimbang agar akar dapat berkembang dengan optimal. Berikut beberapa komponen media tanam yang umum digunakan. Pertama, komponen dasar media tanam bonsai. Tanah humus mengandung nutrisi tinggi untuk pertumbuhan bonsai. Bisa diperoleh dari tanah kebun atau kompos yang sudah matang.
Pasir malang berfungsi untuk meningkatkan drainase dan mencegah akar membusuk. Struktur porosnya membantu sirkulasi udara pada akar. Akadama tanah lempung Jepang. Media premium yang digunakan untuk bonsai berkualitas tinggi. Memiliki pori-pori yang baik untuk menyerap air dan nutrisi secara optimal. Pupuk organik kompos atau kotoran hewan yang sudah fermentasi. Sumber nutrisi tambahan untuk bonsai. Bisa menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi agar tidak merusak akar, batu apung atau kerikil kecil. Meningkatkan drainase agar air tidak menggenang di dalam pot. Mencegah pemadatan tanah sehingga akar bisa tumbuh dengan baik. Kedua, campuran media tanam ideal untuk bonsai. Tergantung jenis bonsai yang ditanam. Berikut beberapa rekomendasi campuran media tanam. Untuk bonsai tropis beringin, serut, anting putri, dan lain-lain. 50% tanah humus tambah, 30% pasir malang tambah, 20% pupuk organik. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara nutrisi, drainase, dan kelembapan. Untuk bonsai cemara atau pohon yang membutuhkan drainase cepat, 40% pasir malang tambah, 30% akadama tambah, 20% batu apung tambah, 10% pupuk organik, cocok untuk tanaman yang tidak menyukai tanah terlalu lembab. Untuk bonsai berbunga bougainvillea, anting putri, dan lain-lain. 40% tanah humus tambah, 30% pasir malang tambah, 20% kompos tambah, 10% kerikil kecil, mendukung pertumbuhan akar yang kuat dan pembungaan yang optimal. Ketiga, tips memilih media tanam bonsai. Pilih media yang tidak mudah padat, agar akar bisa bernapas dengan baik. Pastikan ada kombinasi material yang menyerap air dan yang mengalirkan air agar tidak terlalu basah atau kering. Hindari tanah liat murni karena bisa menyebabkan genangan air dan akar membusuk. Gunakan pot bonsai dengan lubang drainase agar kelebihan air bisa keluar dengan mudah. Dengan memilih media tanam yang tepat, bonsai akan tumbuh lebih sehat, memiliki sistem akar yang kuat, dan lebih mudah dirawat dalam jangka panjang. Bonsai bisa memiliki harga yang sangat mahal karena beberapa faktor utama, antara lain, pertama, waktu yang lama untuk pertumbuhan. Bonsai bukan tanaman biasa. Proses pembentukan bisa memakan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Bonsai yang sudah berusia puluhan tahun memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi. Kedua, teknik dan keahlian yang diperlukan. Membentuk bonsai membutuhkan teknik khusus, seperti pemangkasan, kawatisasi, dan pembentukan akar. Hanya ahli bonsai berpengalaman yang bisa menghasilkan bonsai berkualitas tinggi. Ketiga, keunikan dan estetika. Setiap bonsai memiliki bentuk unik yang tidak bisa disamakan dengan bonsai lain. Bentuk yang sempurna dan proporsi harmonis membuat bonsai bernilai tinggi. Keempat, jenis pohon yang langka. Beberapa jenis pohon bonsai sulit didapat dan membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Contoh, bonsai cemara udang dan bonsai serut tua seringkali lebih mahal karena kelangkaannya. Kelima, media dan perawatan yang mahal. Bonsai memerlukan pot khusus, tanah berkualitas, pupuk, dan alat perawatan yang tidak murah. Selain itu, bonsai harus dirawat dengan hati-hati agar tetap sehat dan indah. Keenam, faktor sejarah dan prestasi. Bonsai yang pernah menang lomba atau memiliki sejarah panjang harganya bisa melonjak tinggi. Bonsai yang pernah dimiliki oleh kolektor terkenal juga memiliki nilai tambah. Ketujuh, permintaan pasar yang tinggi. Bonsai dianggap sebagai seni hidup yang eksklusif, terutama di kalangan kolektor dan pecinta tanaman. Semakin langka dan unik suatu bonsai, semakin tinggi harganya di pasaran. Karena alasan-alasan ini, bonsai bisa dijual dengan harga jutaan hingga miliaran rupiah, tergantung pada kualitas, usia, dan keunikannya. Meskipun tidak ada pasar bonsai tunggal yang secara resmi diakui sebagai yang terbesar, beberapa kota dikenal sebagai pusat aktivitas bonsai yang signifikan. Jakarta sebagai ibu kota, Jakarta sering menjadi tuan rumah pameran dan kontes bonsai berskala nasional. Komunitas bonsai di Jakarta aktif mengadakan acara yang menarik penggemar dari berbagai daerah. Surabaya, kota ini memiliki komunitas bonsai yang dinamis dengan berbagai kegiatan, seperti pameran dan pelatihan. Pasar tanaman hias di Surabaya
juga menawarkan berbagai jenis bonsai untuk kolektor dan penghobi. Yogyakarta dikenal dengan seni dan budayanya. Yogyakarta memiliki komunitas bonsai yang aktif. Pameran dan workshop bonsai sering diadakan di kota ini, menarik minat baik dari penduduk lokal maupun wisatawan. Denpasar. Di Bali, seni bonsai juga berkembang dengan baik. Denpasar menjadi pusat bagi para penggemar bonsai dengan berbagai acara dan pasar yang menawarkan berbagai jenis bonsai. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, platform online dan marketplace telah menjadi alternatif bagi para penggemar bonsai untuk membeli, menjual, dan berdiskusi tentang bonsai. Hal ini memudahkan akses bagi mereka yang berada di daerah yang mungkin tidak memiliki pasar bonsai fisik yang besar. Dari kecil tumbuh perlahan, di tangan sabar penuh harapan, dibentuk indah seni alam. Bonsai hidup, pesona mendalam. Pagi disiram, siang terawat, dibentuk cinta penuh semangat. Setiap daun, setiap cabang, ada cerita dalam satu pot kecil terang. Ono ono wae bonsai, bentuknya unik, hati terpikat. Dari akar sampai rantingnya, keindahan yang tak ternilai harganya. Oh, 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 oh. Ono ono wae bonsai. Oh, 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 oh. Bentuknya unik, hati terpikat. Dari akar sampai rantingnya, keindahan yang tak ternilai harganya. Sabar dan waktu, seni yang hidup, menjadi warisan tetap kokoh berdiri. Bonsai tak tua, makin bernilai, jadi legenda dalam pot abadi. Oh no, no, wae bonsai, keindahan yang takkan pudar. Oh no, no, wae bonsai, keindahan yang takkan pudar. Oh, 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 oh. Oh no, no, wae bonsai. Oh, 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 oh. Bentuknya unik, hati terpikat. Bentuknya unik, hati terpikat. Keindahan yang takkan pudar. Oh no, no, wae bonsai, keindahan yang takkan pudar. Demikian kawan, seputar kelas prospek di Pamlok Tulungagung Desember 2022. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan terima kasih untuk semuanya.